sama hal dengan Tuhan. Tuhan mau untuk Anda mendengarkan suaranya. Waktu Anda mendekat sama Tuhan, maka Dia akan mendekat 1000 langkah sama kita. Yang mengerti katakan amin. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa tergantikan dengan pemberianmu. Suatu kali ada kisah percintaan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal berbeda jarak yang jauh. Satu di Amerika dan kekasihnya tinggal di Jakarta. Yang perempuan tinggal di Jakarta, yang laki-laki tinggal di Amerika. Saking cintanya kekasihnya yang ada di Amerika, setiap bulan dia memberikan hadiah kepada pacarnya yang ada di Indonesia. Baik itu coklat, boneka, perhiasan, souvenir, sepatu, dan lain sebagainya. Dan setiap kali pacarnya terima di Indonesia dengan bingkisan kado, dia begitu sukacita dan senang. Karena pacarnya begitu perhatian. 1 tahun kemudian dia masih melakukan yang sama. Dia kasih bingkisan sama pacarnya di Indonesia. Dan dia masih bisa hubungan antara Amerika sama Indonesia, Indonesia dengan Amerika. Tahun kedua pacarnya yang ada di Indonesia, yang dia ada di Amerika, yang laki-laki ini begitu dihubungi sama si perempuan yang ada di Indonesia, mulai susah dikontak. Tapi kadonya masih berdatangan tiap bulan. Dia masih terhibur dengan adanya kado. Tapi tahun ketiga dia lost kontak sama sekali sama pacar yang ada di Amerika. Dihubungin gak bisa, di WA gak bisa, di DM gak dibalas. Tapi kadonya tetap datang. Tahun keempat demikian hal yang sama. Gak bisa dikontak, gak punya hubungan sama sekali. Tapi kadonya tetap datang tiap bulan. Tahun kelima sampai tahun keenam, akhirnya pacarnya yang di Amerika datang ke Indonesia. Dan kemudian sengaja kasih kunjungan yang mendadak untuk memberikan surprise. Dan begitu dia datang di depan pintu rumah si wanita ini kaget. Karena dia gak nyangka kok bisa datang dan lose kontak sudah 5 tahun. Lalu pacarnya ini yang datang dari Amerika melamar. Maukah kau menikah sama saya? Dan kemudian dia mulai gelagapan si perempuan ini. Dan mulai berkata, I'm sorry. Saya sudah pindah ke lain hati. Saya sudah punya pacar. Sebab waktu tahun kedua kamu saya hubungin, kamu gak kontak saya sedih. Tahun ketiga saya coba kontak, saya sendirian. Tapi ada orang yang memperhatikan saya selalu. Selalu menemani saya sedih, saat saya sendirian. Bahkan dia selalu ada untuk saya. Dan selama 5 tahun dia selalu bersama dengan saya. Dan saudara tahu siapakah laki-laki ini? Tukang yang bawa kado itu. Saudara, Tuhan lebih tertarik sama pribadimu, bukan pemberianmu. Tuhan lebih senang dengan waktumu sama Dia. Itu sebabnya perlu di sini kita menyerang jadwal padat kita untuk selalu menginvestasikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Di mana kita bisa mendengarkan Tuhan dan Tuhan bisa mendengarkan keluhan kita. Tuhan bisa mendengarkan seluruh permohonan dan permintaan saudara. Bukankah Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita? Kenapa sampai hari ini doa kita gak dijawab? Karena Anda tidak pernah memberikan waktu untuk kamu ngomong sama Tuhan. Untuk Tuhan ngomong sama kita. Karena kita terlalu sibuk, makanya Tuhan gak jawab doa kita. Kenapa sampai hari ini kita masih susah mendengar suara Tuhan? Karena mungkin engkau mengabaikan suara Tuhan. Sehingga akhirnya suara Tuhan tumpul di telinga kita. Beda cara manusia menegur dengan cara Tuhan menegur. Cara manusia menegur itu biasanya diawali dengan kata-kata yang lembut. Saya kalau tegur anak saya, nak, Axel, kamu
mandi. Lembut. Begitu dia gak dengerin, saya kasih nada yang lebih naik. Axel, kamu harus mandi. Sekolah sebentar lagi. Begitu dia gak dengerin lagi, saya akan tensi yang lebih tinggi lagi. Axel, mandi. Itu cara manusia menegur. Dari tensi paling bawah, sehingga tensi paling tinggi. Tapi beda dengan Tuhan, saudara. Cara Tuhan menegur itu tensi awal tinggi. Begitu Petrus salah, langsung Yesus berkata, "Hei iblis, hai keturunan ular beludak." Yesus Tuhan kalau ngomong tuh keras dulu. Lalu kalau kita gak dengerin, dia mulai lebih lembut. Kayak Ibu Heni katanya. Dia mulai lebih lembut. Begitu kita gak dengerin, dia makin lembut. Begitu kita gak dengerin, dia diam. Makanya kenapa Tuhan tidak bicara sama kita? Karena mungkin suara Tuhan yang pertama itu kamu belum lakukan. Sebagai contoh, saya sama istri bukan orang pengangguran. Kami punya tanggung jawab yang begitu besar. Kalau ada orang yang mau ketemu sama kami akan atur jadwal, geser-geser, supaya saya bisa ketemu sama orang itu. Dan begitu ketemu orang itu, pasti ada nasihat-nasihat yang kami berikan. Seandainya nasihat itu dia lakukan, maka ketika dia minta ketemu lagi sama kami, pasti kami akan prioritaskan. Kami akan kasih waktu lagi. Kenapa? Karena dia mau berubah, karena dia mau bertumbuh, karena dia mau mendengarkan saya. Karena dia mau bangun hubungan sama saya dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau orang ini sudah diberi waktu sama kami, lalu kemudian dia udah dengerin berjam-jam, dia tidak mau berubah juga, maka begitu dia minta waktu lagi sama kami, mungkin bukan lagi menjadi first priority. Sama hal dengan Tuhan. Tuhan mau untuk Anda mendengarkan suaranya. Waktu Anda mendekat sama Tuhan, maka dia akan mendekat 1000 langkah sama kita. Yang mengerti katakan amin. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.